Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Desima Keizia Silalahi dengan NIM 251111120014. Kesempatan kali ini saya ingin membahas tugas saya yang berjudul Uroepotika dengan dosen pengampu Dr. Oski Iliandri, Magister Kesehatan. Adapun topik yang ingin saya bahas yang pertama yaitu pengertian uroepotika. Uroepotika adalah proses fisiologis yang terjadi di ginjal untuk menghasilkan urin sebagai bentuk akhir pembuangan zat sisa dari tubuh. Proses ini tidak hanya berfungsi untuk mengeluarkan limbah metabolik, tetapi juga berperan sangat penting dalam menjaga keseimbangan internal tubuh atau biasa disebut dengan homeostasis. Melalui uroepotika ini, tubuh dapat mempertahankan kestabilan volume darah, kadar elektrolit, seperti natrium dan kalium, serta tingkat keasaman atau biasa disebut dengan pH darah. Nah, selain itu, proses ini juga membantu tubuh menjaga tekanan darah normal melalui sistem hormonal yang dikendalikan oleh ginjal. Dengan demikian, uroepotika ini salah satu fungsi vital yang mendukung kelangsungan hidup manusia, karena tanpa proses ini tubuh akan mengalami penumpukan zat beracun. Zat beracun yang disebut itu sebagai gangguan keseimbangan cairan hingga kegagalan fungsi organ tubuh. Nah, yang ingin saya bahas selanjutnya yaitu organ yang terlibat dalam sistem uroepotika. Organ yang pertama yaitu ginjal, di mana ginjal ini adalah organ utama dalam proses uroepotika. Setiap manusia memiliki dua ginjal yang terletak di bagian belakang rongga perut, di sebelah kanan, di sebelah kiri tulang belakang. Ginjal ini menerima darah melalui arteri renalis dan memproses sekitar 1.200 ml darah per menit. Di dalam ginjal terdapat jutaan nefron yang bekerja secara terus-menerus untuk menyaring zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, selain membentuk urin, ginjal ini juga menghasilkan beberapa hormon penting, yaitu seperti renin, yang dimana renin ini berfungsi mengatur tekanan darah. Yang kedua ada eritropoietin, yaitu yang menstimulasi pembentukan sel darah merah. Yang ketiga ada kalsitriol, yaitu bentuk aktif vitamin D yang penting untuk menyerapkan kalsium. Nah, selanjutnya selain ginjal ada juga yaitu ureter, di mana ureter ini merupakan saluran yang berbentuk tabung yang menyalurkan urin dari ginjal menuju kandung kemih. Nah, pergerakan urin tidak hanya bergantung pada gravitasi, tetapi juga dibantu oleh si kontraksi otot ureter ini secara ritmis atau biasa disebut dengan peristaltik. Nah, saluran ini memastikan urin mengalir satu arah tanpa kembali ke ginjal. Nah, selain ureter ada juga yang ketiga yaitu kandung kemih. Kandung kemih itu biasa disebut dengan vesika urinaria, di mana kandung kemih ini berfungsi sebagai tempat penampungan urin sebelum dikeluarkan. Adapun dindingnya tersusun dari otot detrusor, di mana otot detrusor ini yang mampu meregang untuk menampung 300 hingga 500 mili urin. Ketika penuh, nantinya reseptor di dinding kandung kemih ini mengirimkan sinyal ke otak dan sehingga menimbulkan sensasi ingin buang air kecil. Dan yang terakhir adalah uretra. Uretra ini biasa disebut atau saluran yang mengeluarkan urin keluar tubuh. Pada proses ini yang biasa disebut dengan proses miksi, yaitu buang air kecil, otot detrusornya akan berkontraksi dan sfinkter uretra berelaksasi sehingga urin dapat dikeluarkan secara teratur. Nah, panjang uretra berbeda antara pria dan wanita, namun fungsinya tetap sama. Selanjutnya yaitu struktur nefron. Nefron adalah unit fungsional ginjal yang menjalankan keseluruhan mekanisme pembentukan urin. Setiap ginjal memiliki sekitar 1 juta nefron, dan setiap nefron bekerja secara individual namun terkoordinasi.
Adapun bagian-bagian nefron yang pertama yaitu glomerulus. Glomerulus ini merupakan kumpulan kapiler darah tempat terjadinya penyaringan awal terhadap darah. Yang kedua ada capsula Bowman. Capsula Bowman ini adalah struktur berbentuk mangkuk yang menangkap filtrat dari glomerulus. Yang ketiga ada tubulus proximal, yaitu lokasi terjadinya reabsorpsi mayoritas zat penting tadi yang termasuk air, glukosa, asam amino, dan ion. Lalu ada lengkung Henle. Lengkung Henle ini terdiri dari bagian descending dan ascending yang berperan dalam pembentukan gradien osmotik untuk konsentrasi urin. Selanjutnya ada tubulus distal. Tubulus distal ini sebagaimana yang kita ketahui adalah tempat reabsorpsi tambahan serta tempat berlangsungnya sekresi ion tertentu. Nah, yang terakhir ada ductus collectivus. Ductus collectivus ini adalah saluran akhir yang mengumpulkan urin yang mengatur tingkat konsentrasi agar sesuai dengan kebutuhan fisiologis tubuh manusia. Lalu ada tahapan pembentukan urin. Yang pertama ada tahap filtrasi atau biasa disebut dengan tahap pertama dalam pembentukan urin adalah filtrasi yang terjadi di glomerulus. Tekanan darah yang mendorong plasma darah melewati membran filtrasi glomerulus sehingga zat yang ukuran molekulnya kecil dapat lolos ke kapsula Bowman yang membentuk filtrat. Zat besar seperti protein dan sel darah tidak dapat melewati membran ini, sehingga tetap berada dalam darah. Proses ini menghasilkan sekitar 180 liter filtrat per hari. Yang kedua ada tahap reabsorpsi. Nah, dalam tahap ini, filtrat bergerak melalui tubulus proximal. Ada tubulus proximal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Tubuh kemudian mengambil kembali zat yang masih diperlukan. Contohnya seperti 99% air, seluruh glukosa, dan sebagian besar ion natrium, klorida, kalsium, serta asam amino. Reabsorpsi ini mengubah filtrat yang awalnya sangat besar, volumenya menjadi jauh lebih sedikit, sehingga tidak semua air terbuang. Nah, adapun tahap yang ketiga yaitu sekresi, di mana tahap sekresi ini merupakan proses aktif tubuh untuk membuang zat yang tidak dikehendaki melalui tubulus, terutama tubulus distal. Ion hidrogen seperti H+, kalium K+, kreatinin, dan obat-obatan tertentu yang dikeluarkan dari darah ke dalam tubulus. Nah, tahap sekresi ini juga membantu mengontrol pH darah agar tetap stabil. Selanjutnya ada fungsi sistem uroepotika. Fungsi sistem uroepotika ini yaitu mengeluarkan zat sisa metabolisme seperti urea, kreatinin, dan asam urat agar tidak menumpuk di dalam tubuh. Ada yang kedua yaitu mengatur volume cairan tubuh melalui penjagaan jumlah air yang diserap kembali atau dikeluarkan. Yang ketiga, menjaga konsentrasi elektrolit seperti natrium, kalium, klorida, serta ion-ion penting lainnya. Yang keempat, mempertahankan keseimbangan asam basa sehingga tubuh tidak menjadi terlalu asam atau terlalu basa. Yang selanjutnya mengatur tekanan darah melalui mekanisme hormonal ginjal yaitu dari renin, angiotensin, dan aldosteron. Yang terakhir yaitu mengaktifkan vitamin D yang penting dalam metabolisme kalsium dan pembentukan tulang yang sehat. Topik yang terakhir yang saya bahas yaitu faktor yang memengaruhi pembentukan urin. Nah, apa aja sih faktor-faktornya? Yang pertama ada asupan cairan. Semakin banyak air masuk, semakin besar pula volume urin yang dihasilkan. Yang kedua ada tekanan darah, di mana tekanan darah tinggi akan meningkatkan filtrasi glomerulus, sedangkan tekanan darah rendah akan menurunkannya. Yang ketiga ada suhu lingkungan, di mana suhu lingkungan ini seperti suhu panas akan menurunkan volume urin karena cairan lebih banyak keluar sebagai keringat. Selanjutnya ada hormon. Hormon ini ADH akan mengurangi pengeluaran air, sedangkan aldosteron akan mempertahankan natrium dan memengaruhi volume urin. Yang terakhir obat-obatan, yaitu beberapa obat bersifat diuretik sehingga meningkatkan produksi urin.
Sampailah di penghujung materi adapun kesimpulan yang ingin saya berikan yaitu ureopotika merupakan proses penting dalam tubuh yang berfungsi untuk membentuk urin melalui kerja sistem ginjal. Proses ini berlangsung melalui 3 tahap utama yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Pada tahap filtrasi, darah disaring di glomerulus sehingga menghasilkan filtrat yang masih mengandung berbagai zat bermanfaat. Selanjutnya reabsorpsi yang mana di tubulus mengembalikan zat-zat penting seperti air, glukosa, elektrolit, dan asam amino yang kembali ke aliran darah. Nah, tahap yang terakhir yaitu sekresi yang membantu membuang zat-zat yang tidak diperlukan tubuh seperti ion H+, K+, obat-obatan, serta sisa metabolisme lainnya ke dalam tubulus untuk dikeluarkan sebagai urin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan penyampaian kata dan saya mengucapkan terima kasih telah sudah menonton video saya. Saya ucapkan terima kasih.